warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pertemuan ketiga matematika peminatan kelas 11 IPA dari 1 sampai 6. Kita akan membuat video pada hari ini. Kita akan membahas tentang kedudukan sebuah titik dalam lingkaran. Apakah lingkaran itu berada di dalam, apakah titik itu berada dalam lingkaran, berada pada lingkarannya, atau berada di luar lingkaran. Itu yang akan menjadi pembahasan kita hari ini sesuai dengan LKS yang sudah kita bagikan. Nah, cara mengetahuinya kita bisa melihat nanti akan saya perlihatkan metode menggunakan GeoGebra. Kemudian kita akan buka dulu LKS-nya, halaman berapa tempatnya, itu yang akan kita buka nanti. Baik, silahkan lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Silahkan belajar. Nah, kalau kita kembali lagi kepada ini uji kompetensi 2 ya. Berarti kalau yang seperti ini, apakah 2,-5 ini berada di dalam atau luar lingkaran? Lingkaran yang ini ya, X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 45. Saya kasih contoh saja ya, sebenarnya ini gampang sekali. Kalau saya perlihatkan, misalkan ingatin dulu ya nanti. Oke, kita lanjut. Dia 45 ya. Kita lihat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 45 dengan apakah titik 2,5 tadi ya, atau 2,5. 2,5 berada di mana dia? 2,5. Tinggal kita masukkan, ini adalah X, ini adalah Y. Berarti 2 pangkat 2 tambah min 5 pangkat 2. Anggap sajalah 5 pangkat 2 pun tak apa-apa, itu tidak berpengaruh ya. Ini berada di mana? Berarti ini 4 tambah 25 sama dengan 45. Jelas ya. Berarti ini 29, ini adalah 45. Berarti 45 lebih besar. Nah, artinya berarti kesimpulannya titik ini berada di dalam lingkaran. Dalam lingkaran. Ya, titik ini berada dalam lingkaran. Nah, itu tugas kalian nanti ya. Menyelesaikan ini ya. Menyelesaikan latihan itu. Latihan ini nomor yang B ya. Yang B, C, D, E, F. Banyak kali ya. 3 saja, terserah kalian mau milih yang mana ya. Yang nomor 1 ini terserah kalian milih yang mana. B, C, D, E, F. Yang penting 3. 3. Kemudian tentukan batas-batas nilai N pada setiap pernyataan berikut katanya. Batas berarti berapa saja angka N yang boleh. Ini tidak pasti ya. Syaratnya adalah dia berada di luar lingkaran yang pertama. Kemudian ini dalam lingkaran. Artinya ruas kiri kalau dimasukkan nilai ini harus dia, kalau dia dalam lingkaran, dalam ya, berarti harus diganti sama dengannya ini dengan tanda lebih kecil. Kalau dia ini di luar lingkaran berarti ganti dengan tanda lebih besar. Contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya adalah kita ingatkan dulu n pangkat n 3 ya. Ya. Hapus dulu. Salah ya. Mana dia? Ini. Edit dulu. Hapus ya. Ya, titik
N, 3. Berapa saja N ini yang boleh dalam lingkaran, aduh harus pakai 2 layar ini ya, dalam persamaan lingkarannya adalah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 ya, Y pangkat 2 sama dengan 90 ya. Berarti tanda sama dengan ini, dan dia syaratnya adalah berada di luar lingkaran. N pangkat 3 ini, N, 3 ini adalah dia berada di luar lingkaran ya, luar lingkaran dia berada. Jadi kalau dia berada di luar lingkaran, maka ini kita ganti dengan tanda lebih besar. Lebih besar berarti ruas kiri harus lebih besar ya. Ruas kiri harus lebih besar, berarti 90 ya. X pangkat 2, X nya berarti kita pakai N pangkat 2 saja. Y pangkat 2 nya adalah berarti tambah 3 pangkat 2 ya. Berarti ini boleh kita menggunakan, kalian harus ingat ya, kalau tanda lebih besar dia persamaan dia himpunan penyelesaiannya itu adalah dan ya. Maksud saya begini, 90 ini kita pindahkan ke sini ya. N pangkat 2 tambah 9 ya. 9 lebih besar dari 90 ya. Berapa saja yang boleh menjadi N ya. Ini harus kita faktorkan nantinya sebenarnya. Jadi N pangkat 2 tambah 9 nih, berarti kurangi 90 lebih besar daripada 0. Berarti N pangkat 2 kurangi ya 81 lebih besar atau sama dengan 0. Berarti dia sebenarnya sama dengan N pangkat 2 lebih besar daripada 81 sih sebenarnya. N-nya ini kan ada dua kemungkinan, N lebih kecil daripada 9 dan N lebih besar daripada ini min 9 ya, daripada 9 ya. Ada dua kemungkinan kan? Seperti ini. Kalau dia ini ya kita tulis di sini aja ya. Di sini aja. Dia penyelesaiannya adalah N lebih kecil daripada min 9. Hal seperti ini tidak perlu sebenarnya saya bilang ya. N lebih besar daripada 9. Karena yang menghasilkan 81 ini berapa pangkat saja adalah min 9 dan 9 ya. Lebih kecil daripada min 9 dan lebih besar daripada 9. Karena yang dibilang itu adalah batas-batas ya. Dan juga tidak pasti. Pastinya antara min 9 sampai 9. Jadi ada min 9, ada 9. Di sini kan ada 0. Boleh dia 0,3. Berarti 0,3 ini pasti berada di luar lingkaran, begitu. Kemudian kita masukkan min 3 misalkan. Min 3,3 pasti dia berada di luar lingkaran, begitu. Pasti berada di luar lingkaran. Misalkan kita bilang ada 4 misalkan, 4,3 kan N ini bolehnya adalah dari oh ya, sorry saya salah ya. Salah. Dia penyelesaiannya itu seperti ini. Ya, ada min 9 di sini. Dan di sini ada 9. Nah, ini ke sana, ini ke sana penyelesaiannya ya. Ya. Penyelesaiannya ke sana. Berarti kalau dia antara min 9 ke 9, dia pasti berada di dalam lingkaran. Kebalikannya yang saya bilang tadi. Ya, kalau dia N-nya ini misalkan antara min 9 sampai 9, N-nya sama dengan 0,3.
Berarti kalau dia 0,3 berarti dia berada di dalam lingkaran. Sedangkan kalau dia misalkan kita masukkan di sini 15 misalkan 15,3 berarti pasti dia berada di luar lingkaran. Nah, luar lingkaran pastinya. Kalau kita juga mengambil min 10 pasti dia berada di luar lingkaran. Nah, begitu. Artinya ini tidak angka yang pasti. Karena dia yang ditanyakan adalah rentang ya. Rentang. Nah, maka yang menjadi tugas kalian adalah yang B ya. Yang B, oke. Yang tadi sudah 4. Saya cukupkan 5 saja ya. Tentukan batas-batas untuk nomor 3 ya. Tentukan batas-batas nilai P agar titik P terletak di luar lingkaran. Nah, ini tidak perlu ya, nomor 3 ini tidak perlu ya. Nomor 3 jangan ya. Karena dia sama saja sih sebenarnya. Tentukan batas-batas nilai P agar P berada di luar lingkaran. Ya, kita bahas saja ya. Ya, kita bahas saja yang ini. Ntar dulu. Bahas saja. Ya, hapus dulu yang ini. Susah juga yang ngapus ini ya. Tak apa-apa. Ini adalah bagian dari pekerjaan. Ya. Kita lihat soal nomor 3. Tentukan batas-batas nilai P agar 8, P ya, 8, P ya, berada di luar. Wajib berada di luar lingkaran. Artinya kiri harus lebih besar daripada kanan. Ini pusat 0,0 ya. Berarti jari-jarinya R-nya sama dengan 17. Ya. Berarti kalau kita bisa bilang ini kan 8 pangkat 2 ditambah P pangkat 2 sama dengan 17 pangkat 2. Ingat ya. Kita harus ingat bahwa ya, bentar dulu, kita hapus dulu ini, nggak nyampak 2-nya ya. Ya. Dia pakai tinta hitam dulu ya. Nah, jadi ini 17 pangkat 2 berarti dia sama dengan 289. 289. Nah, dia ini artinya 8 pangkat 2 tambah P pangkat 2 ini wajib lebih besar daripada 289. Nah, kalau kita melihat yang seperti ini, maka kita pindahkan saja P pangkat 2 lebih besar daripada 289. Ini kan 64 kan? Kita 64 kurangi 64. Ya, berarti P pangkat 2 lebih besar dari 9 kurang 4 sama dengan 5. 8 kurang 6 2. Berarti 225. 225 itu kalau tidak salah, kalau diakarkan dia sama dengan 15 ya. Coba saya lihat dulu. 225 ya. Ya, betul. Berarti P pangkat 2, P-nya berarti hasilnya adalah di sini ya, kita tulis
penyelesaiannya. Berarti P lebih kecil daripada min 15 dan P lebih besar daripada 15. Ingat, karena ini adalah tandanya lebih besar, maka jawabannya itu harus seperti ini, dan ya. Nah, jawabannya adalah P lebih kecil dari min 15 dan P lebih besar daripada 15. Ya, seperti itu. Ya, dari tadi perasaan kita mencoba hanya yang berada di luar lingkaran saja ya. Nah, lalu bagaimana kalau dia berada di dalam lingkaran? Nah, inilah sudah jadi jawaban dari tadi yang nomor 3. Dia seperti ini, rentangnya saja. Berarti kalau seperti ini, kita lihat di garis bilangan ini min 15. Ya, ini adalah 15. Dia berada di sini kayak gini. Ya. Kalau dia diarsir ya. Ya, itu untuk nomor 3 ya. Kalau untuk berada di dalam lingkaran sebenarnya tadi 2B ya. Ya, berada 2B itu berada di dalam lingkaran, tapi tidak apa-apa, kita mencoba dia di lingkaran yang dengan pusat bukan 0,0 ya. Yang pusatnya bukan 0,0. Kita coba saja yang kita cari yang di dalam khusus ya. Yang titiknya itu berada di dalam lingkaran. Ya. Tanpa menggambar diagram, nomor 4 ya. Tentukan posisi titik berikut. Tentukan posisi titik berikut apakah berada di dalam atau luar lingkaran. Nah, dia persamaannya adalah ya, ini ada lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 pangkat 2 kurangi 4X tambah 6Y kurangi 12 sama dengan 0. Nah, jika kita berjumpa dengan yang seperti ini, persamaan umum, ini kan namanya persamaan umum. Persamaan umum ya. Nah, ini persamaan umum namanya. Nah, jadi kita tidak nampak berapa jari-jarinya ya. Berapa jari-jarinya, berapa juga pusatnya. Nah, jadi cara mencarinya adalah kalau pusatnya kan sebenarnya sudah kita pelajari kemarin. Ini adalah ini kan disebut sebagai ini A ya. Ini B dan ini adalah C ya. Berarti cara melihatnya itu adalah untuk jari-jari, untuk pusat dulu ya. Titik A ini sama dengan min setengah A. Kemudian titik B dia sama dengan min setengah B ya. Nah, kalau jari-jari R itu sama dengan ya, R itu sama dengan di sini akar sebenarnya akar yang ini ya. Ya, di pangkat 2 kan dia. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 kurangi C. Maka harus kita ketahui dulu pusatnya berapa gitu. Pusatnya berapa. Maka kita tentukan dulu kalau dari sini ya. Kalau dari sini misalkan A-nya sama dengan min 4. Jadi A sama dengan min setengah min 4. Min setengah berarti positif ya. Setengah kali 4 berarti 2.
kalau B-nya maka dia sama dengan min setengah ya, minnya 6 ya, kali 6. Berarti hasilnya adalah negatif 3. Berarti pusatnya adalah 2, min 3 ya, ini pusatnya. Kemudian kalau kita mau menentukan jari-jarinya menggunakan rumus ini ya, ya kita hapus dulu ya coret-coret ini ya, hapus dulu. Yang penting kita sudah menemukan titiknya ya. Ya, ini adalah pusat lingkarannya. Kemudian kita cari jari-jarinya berapa, itu A pangkat 2 ya. Kalau A pangkat 2 ini berarti ini 2 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2 kurangi C yang ini ya. Berarti kalau dia kurang minus berarti dia jadi plus 12 ya. 12 kita hapus dulu ya, 12 berarti 4 ditambah 9 ditambah 12, 13 ditambah 12, 13 sama dengan 25. Nah jadi R nya adalah 5. Nah yang tadi itu, nah ini cara mencari jari-jari dan pusat lingkaran pada persamaan umum ya. Kali aja kemarin tidak sempat saya ajarkan ya. Nah, jadi ini cara mencari saja. Nah, kalau kita lihat ini nomor 4 ya. Dengan persamaan lingkarannya adalah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurangi 2X tambah 6Y kurangi 90 sama dengan 0. Nah, kita disuruh cari titik 7,5 ini berada di dalam atau luar. Dalam atau luar. Luar lingkaran maksudnya. Berarti langkah pertama yang harus kita lihat kan ini belum berjumpa kita dengan R-nya ya. Berbeda kalau dia merupakan persamaannya itu langsung ya, walaupun dia titiknya bukan 0,0 titik pusatnya. Kalau kayak gini berarti harus kita cari R-nya dulu. R-nya adalah sama dengan tadi kan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurangi C ya. Nah ini kan punya rumusnya sendiri. A nya punya rumus yaitu min setengah A ini pangkat 2 tambah min setengah B, ini minnya lupa ya, pangkat 2 kurangi C. Nah ingat yang tadi ini adalah A, ini B nya, ini adalah C. Nah, itu harus kita ingat ya. Kita cari R nya dulu, baru nanti setelah itu kita substitusikan 7,5 ini ke dalam ini. Oke, kita lanjut. Berarti dia menjadi akar min setengah A berarti sama dengan 1 pangkat 2 ditambah ini min setengah B ya, B nya sama dengan 6 berarti ini kurangi ya, min setengah B, min setengah kali 6 berarti dia kan sama dengan min 3 pangkat 2 ya, tambah min 3 pangkat 2 berarti sama aja sebenarnya, sama dengan 3 ya, kurangi C, C nya adalah 90. Nah, kita lanjutkan ke sini ya, berarti sama dengan ya 1 tambah 9 10
kurangi 90 ya, sehingga dia sama dengan min 80. Oh iya, ini ada yang salah ya. Ini kan minus 90, berarti dia menjadi plus. Nah, berarti dia menjadi 100 ya. Ini plus. Kita hapus dulu tanda ini ya. Dia jadi plus. Nah, sehingga 10 tambah 90 sama dengan 100. Nah, kita simpan R-nya sama dengan 100 ya, dengan cara mencari yang ini ya. R-nya sama dengan 100 ya. Kita hapus dulu yang ini. Kita ingat R-nya sama dengan 100 ya. Kita bandingkan dengan hasil kalau kita substitusikan 7,5 ke dalam ini. Berarti kita catat dulu R sama dengan 100 tadi, berarti sama dengan 10 ya. Atau boleh kita bilang itu sama dengan 100 juga nggak apa-apa, karena dia sudah R pangkat 2. R nya sama dengan 10. Tadi sebenarnya kan R sama dengan akar 100. Berarti dia kalau sudah kita hasil akarnya adalah 10. Nah, kita lihat sekarang X pangkat 2. Kita substitusikan, ini adalah X, ini adalah Y ke dalam ini ya. Berarti dia sama dengan 7 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 kurangi 2 kali 7 ya, tambah 6 kali Y, 6 kali 5 30 kali 5 kurangi 90 sama dengan berapa ini ya. Ya, boleh kita tulis sama dengannya di samping sini saja ya. 49 tambah 5 pangkat 2 itu 25 min 14 tambah 30 kurangi 90. Ini sama dengan berapa ya? 45 tambah 25 kurangi 14 ya, kita pakai kalkulator saja biar cepat ya. Ya, ada 49 tambah 25 kurangi 14 tambah 30 kurangi 90. Dia ternyata sama dengan 0 ya. Ya, sama dengan 0. Ini 25 kurangi 19 saja, ini 11. 49 kurangi ditambah 11 sama dengan 60. 60 tambah 30 sama dengan 90. Dia sama dengan 0. Berarti dia ini, yang ini dia lebih kecil dari R-nya itu lebih besar ya. R-nya itu lebih besar. Berarti kalau R-nya lebih besar ya, berarti dia berada di dalam lingkaran. Ini 7,5 itu berada dalam lingkaran ya, dalam lingkaran ya. Begitu saja pembelajaran kita pada hari ini, semoga berkah ya. Ya, begitu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga saja berkah. Sebenarnya saya tadi mau 5 soal, cuman 4 soal saja, nggak apa-apa. Kita bahas lagi minggu depan untuk kedudukan sebuah titik terhadap lingkaran. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mungkin terlalu panjang videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.